Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua. Para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali pemirsa di konten Kandang Domba Seung Tani, konten edukasi tanya jawab ya. Sebenarnya konten ini sudah saya buat beberapa tahun ke belakang tentang kapan bibit domba darah mulai dikawinkan. Tapi sehubungan dengan ada lagi pertanyaan yang mirip sama gitu, mungkin karena belum melihat kontennya karena sudah terlalu lama jarang muncul, dan pertanyaannya ini nih. Assalamualaikum Pak, punten bade tumaros, ari dara pertama kali dipijahkeun ya, dikawinkan mulai umur sabaraha. Jadi begini ya, pada umumnya bibit domba daraan itu usia 6 bulan itu sudah mulai timbul birahi pertama, sudah mulai pingin kawin. Tapi itu jelek kalau dikawinkan pada usia 6 bulan atau birahi pertama. Karena apa? Karena belum dewasa tubuh, baru dewasa kelamin gitu. Pingin kawin aja, ngurus anak dan lain sebagainya belum bisa biasanya. Bahkan tubuhnya juga belum, alat reproduksinya belum sempurna, baik ambingnya dan lain sebagainya. Nanti saya sampaikan kekurangan dan kelebihannya. Terus yang jadi pertanyaannya, kapan mulai dikawinkan? Nah, ada yang mengawinkan mulai umur 8 bulan, tapi itu juga masih riskan. Kalau tetap kita pingin segera mengawinkannya ketika birahi yang kedua atau ketiga, yaitu umur sekitar 10 bulan sampai 12 bulan. Apakah ada usia paling bagus untuk mengawinkan bibit darah mulai? Ya ada, yaitu umur lewat 12 bulan, itu sudah bagus. Kenapa dikatakan sudah bagus? Karena sudah dewasa tubuh selain dewasa kelamin. Nah, sekarang saya sampaikan kekurangan bibit domba darah betina apabila kawin muda atau belum dewasa tubuh, belum mencapai kematangan fisik yang optimal. Yang pertama adalah ini nih. 1, pertumbuhannya terhambat. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya akan terhambat. Kasentet lah lamun kawin ngorak mah, kawin muda gitu. Kenapa bisa terhambat? Karena pada saat kawin muda itu dapat mengalihkan energi dari pertumbuhan badannya ke reproduksi, sehingga sangat mempengaruhi perkembangan tubuh domba gitu. Jadi masih kecil, masih apa yang tadinya pertumbuhannya energi itu, nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan badan domba itu beralih kepada proses reproduksi. Jadi osok stunting. Jadi kurang bagus pertumbuhannya, kadituna sok kesentet gitu ya. Jelek. Kaburu ripuh ngurus anak. Itu yang pertama kekurangannya. Kemudian solusinya bagaimana? Ya tunggu waktu. Kalau tidak sabar, tunggu dewasa tubuh minimal 10 bulan ke atas. Bagusnya ya setelah usia 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangannya domba betina kawin muda itu kesehatannya akan terganggu. Domba betina yang masih muda itu belum siap secara fisik.
untuk melakukan kebuntingan, melakukan persalinan, melakukan pengurusan anak, sehingga dapat menimbulkan resiko kesehatan baik bagi indukan maupun anaknya. Biasanya misalkan anaknya lemah gitu ya, belum bisa ngurus anak, kemudian kesehatannya karena tubuhnya belum dewasa, kadang-kadang air susunya tidak keluar, belum bisa produksi ambingnya secara sempurna menghasilkan ASI gitu. Ya gitu, macam-macam lah. Kadang kaluron. Nah ini yang biasanya mengganggu kesehatan itu, biasanya masih lemah, akhirnya keluron atau prematur lahirnya. Tuh, jadi tunggu waktu, sabar sedikit ya. Yang ketiga kekurangannya adalah produktivitasnya rendah. Jadi domba yang kawin muda itu memiliki produktivitas yang rendah dalam hal apa? Rendahnya itu biasanya dalam kualitas susu atau ASI dan kualitas anak. Rendah bagaimana? Ya biasanya tadi kualitas ambing belum sempurna dan lain sebagainya, kualitas susunya kecil. Ya, jadi si ambing nate ngadaraan biasanya kecil-kecil. Belum subur, belum gede. Beda antara anakan pertama dengan anakan kedua, nanti beda. Makanya anak-anak domba darah mah biasanya kecil-kecil. Karena masih belajar produksi tadi yang sudah disampaikan tentang kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas atau produksinya rendah terutama dalam ASI, sehingga kalau ASInya kecil ya anak nage kurang nutrisi gitu. Kemudian yang keempat, kekurangannya bibit darah itu kalau kawin muda adalah resiko kematian pada induk betina yang muda dan kebuntingan itu tinggi sampai melahirkannya. Resikonya tinggi. Resikonya apa? Ya tadi, resiko tinggi mortalitasnya atau kematiannya itu adalah terutama pada janin. Biasanya anaknya lemah, leles, itu kurang nutrisi, bahkan bisa sampai kematian. Itu yang jadi kekurangan. Kemudian kelebihan bila mengawinkan bibit domba pada usia yang sudah dewasa tubuh ya, yang kematangan secara fisiknya sudah bagus, sudah optimal. Yang pertama jelas kebalikan dari tadi, kesehatannya akan lebih baik, produktivitasnya tinggi karena pertumbuhan tubuh dan lain sebagainya optimal. Kemudian pertumbuhan anak juga akan lebih baik. Anak yang lahir dari domba betina yang sudah dewasa tubuh, yang siap produksi dengan baik, itu biasanya cepat gerdena, sarehat, jarag-jag, itu pertumbuhannya optimal. Kemudian resiko komplikasi penyakit dan lain sebagainya seperti anaknya lahir lemah, belum keluar air susu, anaknya lahir prematur, itu sudah minim. Yang terakhir, kematangan reproduksinya optimal. Jadi domba betina yang kawin pada usia dewasa memiliki kematangan baik secara tubuh dan alat reproduksi yang bagus. Dari penjelasan yang sampaikan tadi, kesimpulannya mengawinkan bibit domba darah mulai usia berapa bulan. Yang bagus itu kita ambil yang bagus aja, mulai setahun atau 12 bulan ke sana. Dan itu akan sangat menunjang kepada peningkatan keberhasilan reproduksi dan produktivitas di bidang peternakan, terutama usaha ternak domba gitu pemirsa. Mudah-mudahan kahartos, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua,
para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah meskipun gagal menghadang, jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya.